Oke, baik. Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Ya, masih semangat ya? Bu. Cantik-cantik ya. Oke, saya harap juga tambah pinter di rumah karena waktu untuk belajarnya makin banyak, ya. Nah, jadi apa namanya? Kita belajar tentang ketenagakerjaan untuk materi kita di pertemuan pertama ini. Nah, jadi sebelum kita mulai, coba dulu saya minta pimpin doanya satu orang. Siapa yang bisa memimpin doanya supaya jalannya pelajaran kita ini lebih baik gitu. Siapa yang bisa pimpin doanya? Ayo. Daniela? Ya, Bu. Oke, baik. Pimpin doanya Daniela. Mari kita berdoa ya. Pengertian ketenagakerjaan ya, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya, bisa kalian lihat di layar kalian, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Jadi itulah pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanya, simpan dulu pertanyaannya, ya. Oke. Yang kedua di sini ada dikatakan angkatan kerja. Nah, kalau bicara angkatan kerja, berarti di sini ada usia-usia tertentu batasan yang mengatakan bahwa seseorang itu adalah angkatan kerja atau bukan. Berapa, Bu, usia angkatan kerjanya? Jadi kalau usia angkatan kerja itu adalah yang berkisar antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Jadi seseorang dikatakan angkatan kerja itu adalah umur 15 sampai 64 tahun. Ya, 15 sampai 64 tahun. Nah, jadi Bu, kalau di bawah 15 atau di atas 64 tahun itu dikatakan bukan angkatan kerja. Iya. Sudah bisa saya pastikan bahwasanya seseorang itu di bawah 15 tahun ataupun di atas 64 tahun merupakan bukan angkatan kerja. Ya, jadi dikatakan angkatan kerja itu berarti kita bicara umur, bukan berbicara mengenai tenaga kerja, bukan berbicara mengenai pekerjaan yang dimiliki dia. Jadi, kalau seandainya seseorang itu belum bekerja, tapi usianya sudah 17 tahun, maka dia tetap dikatakan yang namanya angkatan kerja. Ya, paham dulu sampai di sini? Paham ya? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, jadi di sini juga ada pengertian tentang tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 dan 2 mengatakan bahwasanya tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ya, kalau angkatan kerja tadi kita berbicara di lingkaran usia. Kalau tenaga kerja berdasarkan pekerjaan yang dia miliki. Ingat ya, beda angkatan kerja dengan tenaga kerja. Oke. Selanjutnya, pengertian tentang kesempatan kerja. Ya, kesempatan kerja itu adalah suatu keadaan yang menggambarkan peluang banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga orang yang bersedia dan sanggup dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Ya, kalau bahasa singkatnya kesempatan kerja itu adalah lowongan pekerjaan. Jadi kalau kalian lihat ada di media cetak, di koran, di media sosial, ada iklan-iklan lowongan kerja. Nah, itu termasuk dengan kesempatan kerja, sama dengan kesempatan kerja. Oke, nah baik ya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Ya, nah, jadi ada 4 nanti faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama itu adalah tingkat pertumbuhan penduduk. Oke, ada tingkat pertumbuhan penduduk. Ya, bagaimana Bu faktor pertumbuhan penduduk itu dapat mempengaruhi kesempatan kerja? Ya, nah jadi tingkat pertumbuhan penduduk itu seperti ini. Kalau dikatakan tingkat pertumbuhan penduduk berarti kita terkait oleh 3 macam
Oke, tingkat pertumbuhan penduduk itu terekam nggak ya? Tersimpan. Oke, baik ya. Jadi tingkat pertumbuhan penduduk itu adalah apa namanya? Kok disambung aja kok? Pakai handphone ya. Matikan aja apa? Oke ya, jadi tingkat pertumbuhan penduduk itu sangat mempengaruhi kesempatan kerja. Jadi semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, yang tidak diimbangi dengan munculnya usaha-usaha baru, maka akan mempengaruhi, maka kesempatan kerja juga semakin sedikit. Ya, oke. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi kesempatan kerja itu adalah pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Oke, jadi apabila keadaan suatu negara itu ya baik keadaan perekonomiannya, maka kesempatan kerjanya juga akan semakin baik, semakin besar. Ya, jadi itu dia. Kemudian ada yang ketiga itu ada kualitas sumber daya manusia. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja yang ketiga itu adalah kualitas sumber daya manusia. Ya, nah, jadi dikatakan seseorang itu memiliki kualitas sumber daya manusia itu adalah dia memiliki pendidikan tinggi yang diperolehnya dari bangku sekolah atau bangku kuliah. Selain itu, dia juga harus mempunyai keterampilan, ya. Jadi bukan hanya bersifat teori saja yang harus dikuasainya, tapi harus juga di dalam keterampilan, ya. Jadi apabila seseorang yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang terganggu. Oke, Lisa, sekarang Ibu tanya. Karena kalian tadi tidak ada mengajukan pertanyaan, mungkin sudah paham. Ya, jadi di sini Ibu mau tanya, ya Elisa, tadi apa sih pengertian dari tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Oke, baik ya. Mantap sudah jawabannya. Oke, bagus sekali. Berarti nggak sia-sia Ibu bagikan link blog belajar, berarti kalian membaca itu sebelum memasuki jam saya. Ya, bagus. Oke, terima kasih Daniela. Udah? Dibilangin aja apa pesannya nih mengikuti pelajaran Ibu Mona siang ini, coba. Enggak, udah cukup. Oke, baik. Ya. Kebetulan di sini juga saya lihat kalian terus grafiknya, ya. Oke. Nah, jadi sekarang sebelum kita menutup pelajaran kita, tolong dipimpin doanya satu orang supaya nanti kalian juga nanti selesai ini bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Ayo, siapa satu orang? Siapa? Wilda ya? Ayo Wilda. Satukan hati mari bersurga surga Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini kami sudah selesai melakukan pelajaran ya Tuhan. Ya Tuhan, dengan keluarga kami dengan keluarga yang di rumah. Kita sudah cukup berdosa mengenai Tuhan. Ya Tuhan, terima hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang semua, tetap sehat, tetap ikuti pelajaran. Ingat, jangan lupa tetap dibaca-baca ya dari berbagai sumber tentang materi-materi kita. Oke? Oke, selamat siang semua dan salam sehat. Oke.